Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Jatiwijanarka dari kelompok 1 dengan asisten pendamping Muhammad Diki Mandiri Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan mini project acara 3, penanaman dan pemupukan. Pada bab pertama pendahuluan, pengertian penanaman merupakan kegiatan budidaya yang dilakukan secara sengaja terhadap bibit, benih, biji, stek tanaman ke dalam suatu media tanam permanen untuk tujuan menghasilkan tanaman yang sempurna. Hal ini diperkuat oleh Wilarso 2006 yang menyatakan bahwa kegiatan penanaman merupakan kegiatan inti dari budidaya hutan. Kemudian pengertian pupuk dan pemupukan. Pemupukan merupakan pemberian nutrien tambahan tertentu atau pupuk ke dalam tanaman dan tanah agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat optimal. Hal ini diperkuat oleh Amini dan Samdidi 2015 yang menyatakan bahwa istilah pupuk umumnya berhubungan dengan pupuk buatan yang tidak hanya berisi unsur hara tanaman dalam bentuk unsur nitrogen, tetapi juga dapat berbentuk campuran yang memberikan bentuk ion dari unsur hara yang dapat diabsorpsi oleh tanaman untuk menunjang pertumbuhan tanaman secara normal. Diperlukan minimal 16 unsur yang di dalamnya ada 3 unsur mutlak, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Selanjutnya di fungsi pemupukan. Fungsi pemupukan berfungsi untuk menambahkan unsur hara pada tanah. Hal ini diperkuat oleh Roshida 2013 yang menyatakan bahwa pemupukan berfungsi untuk menyuburkan tanah dengan penambahan unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu tujuan mini project. Mini project acara penanaman dan pemupukan bertujuan untuk mengetahui cara pemeliharaan tanaman dari penanaman, pemupukan hingga pemanenan terhadap tanaman pakan. Kemudian alat bahan yang digunakan yaitu pada mini project acara penanaman dan pemupukan meliputi cangkul, tiang pembatas, cetok, polybag, tali rafia, pita ukur, dan pupuk. Adapun bahan yang digunakan pada mini project acara penanaman dan pemupukan yaitu tanaman pakan berupa yamais atau jagung. Selanjutnya yaitu profil tanaman. Tanaman jagung merupakan tanaman bersari silang. Biji jagung dikenal sebagai karnel, di mana terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dinding sel, endosperm, dan embrio. Daun terbentuk dari pelepah daun dan menutupi hampir semua batang jagung. Batang beruas-ruas dengan jumlah 10-40 ruas. Sistem perakaran tanaman jagung terdiri atas akar-akar seminal, koronal, dan akar udara. Berikut merupakan klasifikasi jagung menurut Astawan 2004. Media tanam yang digunakan dalam acara praktikum penanaman dan pemupukan yaitu tanah humus yang telah digemburkan. Proses transplantasi dilakukan dengan biji hiamas ditanam langsung di media pada pagi hari dengan penanaman sebanyak 3 biji per polybag, kemudian disiram dengan air biasa. Proses pemeliharaan dilakukan selama 4 minggu dengan pengairan dan penyiangan secara berkala. Pengairan dilakukan 2 kali sehari dengan pemberian air biasa di pagi hari dan sore hari. Penyiangan dilakukan berkala saat tanaman terdapat gulma dan tanah mulai padat, maka dilakukan penyiangan. Kemudian pengukuran parameter yang dilakukan dengan mengukur parameter berupa tinggi tanaman, diukur dengan penggaris, jumlah daun dengan pengamatan visual, panjang dan lebar daun diukur dengan penggaris. Pemupukan yang dilakukan dalam praktikum acara penanaman dan pemupukan yaitu menggunakan pupuk yang berbeda dosis. Jenis pupuk organik berupa monosodium glutamat atau MSG yang memiliki kandungan berupa natrium. Hal ini diperkuat oleh Husatoy 2019 yang menyatakan bahwa kandungan yang terdapat dalam MSG juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan vegetatif dan generatifnya. Kandungan tersebut adalah natrium atau Na yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pupuk organik. Pemanenan dilakukan dengan pengambilan tanaman yamais dalam polybag yang telah tumbuh selama 4 minggu. Pengukuran dan penyatatan. Pengukuran tanaman jagung atau yamais dilakukan sebanyak seminggu sekali dengan pencatatan jumlah biji yang tumbuh berbanding jumlah biji yang tidak tumbuh serta pengukuran tinggi tumbuhan yang dilakukan seminggu sekali. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan pertumbuhan tanaman biji yamais atau jagung pada pelakuan dosis pemupukan. Dapat dilihat berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada tabel 1 bahwa tanaman jagung atau yamais pada minggu pertama dan kedua sebelum diberikan pelakukan pemberian pupuk MSG belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Pertumbuhan pada minggu ketiga dan keempat setelah diberikan pelakuan pemberian pupuk MSG dengan takaran 3 gram dan 6 gram menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan terdapat perbedaan pertumbuhan antara pelakuan dengan takaran pupuk MSG 3 gram dan 6 gram. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, pupuk yang digunakan yaitu monosodium glutamat atau MSG yang dibuat melalui proses fermentasi dari tetes gula atau molasses oleh bakteri Breviterium lactofermentum. MSG adalah jenis pupuk tambahan yang dalam penggunaannya harus memperhatikan takaran karena apabila kurang, maka pembungaan tidak terjadi. Namun apabila berlebihan, maka pembungaan terjadi namun cepat rontok. Pemberian monosodium glutamat pada saat pemupukan menggunakan dosis 3 gram dan 6 gram per batang. Hal ini karena pemberian takaran MSG untuk tumbuhan harus diperhatikan. Hal ini diperkuat oleh Griesinta 2015 yang menyatakan bahwa dengan dosis di atas 15 gram per batang akan menyebabkan tumbuhan menjadi kerdil, daun layu, dan menguning. Kandungan yang terdapat pada MSG yaitu memiliki hormon perangsang yaitu gibberellin dan memiliki unsur Na atau natrium. Hal ini diperkuat oleh Griesinta 2015 yang menyatakan bahwa karena adanya kandungan pada monosodium glutamat yang mempunyai peran yang sama dengan hormon perangsang tumbuh atau gibberellin. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dalam pemupukan yaitu jenis pupuk yang digunakan, penyiraman tanaman, dan perlakuan lingkungan sekitar. Pemberian MSG pada pemupukan mempengaruhi pertumbuhan ketinggian pada tanaman, sehingga tanaman lebih tinggi daripada tanaman yang tidak dipupuk oleh MSG. Hal ini diperkuat oleh Griesinta 2015 yang menyatakan bahwa monosodium glutamat diduga mempunyai kandungan yang berperan sebagai hormon perangsang tumbuh seperti gibberellin yang berfungsi memacu keanekaragaman fungsi sel sehingga sel yang awalnya diarahkan untuk pertumbuhan tunas daun dialihkan untuk pertumbuhan tunas bunga. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penanaman dan pemupukan dapat diketahui dengan pemeliharaan tanaman. Pemupukan pada tanaman mempengaruhi produktivitas dalam pertumbuhan tanaman. MSG memiliki kandungan berupa hormon gibberellin dan Na yang dapat memacu pertumbuhan tanaman. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu perlakuan pemeliharaan dan pemupukan serta jenis pupuk yang digunakan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Berikut merupakan lampiran jurnal dosis pupuk yang diberikan pada perlakuan menurut Griesinta 2015. Footex video kegiatan mini project dan selamat menyaksikan.